Roda keju memiliki cita rasa tersendiri dalam musik. Ditambah lagi, genre musik yang berbeda memiliki efek yang berbeda pula pada rasa keju. Misalnya musik hip hop memberikan sentuhan funky pada keju, sementara keju yang didinginkan dengan musik Mozart terasa lebih lembut. Apa? Pembuat keju Beat Wampler dan tim peneliti menempatkan 9 keju seberat 10 kg di dalam peti kayu. Selama 6 bulan berikutnya, setiap keju diperdengarkan satu lagu secara terus-menerus selama 24 jam. Hal ini dilakukan dengan bantuan transducer mini yang memancarkan gelombang suara langsung ke roda keju. Oke, siapa yang pernah berpikir untuk melakukan hal itu? Keju klasik menikmati Mozart dan keju rock mendengarkan Led Zeppelin. Keju ambien mendengarkan Yellow, keju hip hop mendengarkan A Tribe Called Quest, dan keju techno mendengarkan UV dari Frill. Bahkan ada sebuah roda keju kontrol yang dibiarkan diam. Selain itu, 3 keju lainnya dipaparkan pada nada frekuensi tinggi, sedang, dan rendah yang sederhana. Para peneliti memeriksa keju setelahnya dan menemukan bahwa keju yang diekspos dengan musik memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan dengan keju yang diam. Keju hip hop khususnya memiliki aroma dan rasa yang lebih kuat dibandingkan keju lainnya. Panel ahli kuliner mencicipi keju-keju tersebut secara buta untuk memastikan bahwa hasilnya bukan hanya masalah preferensi pribadi. Temuan mereka sesuai dengan temuan kelompok peneliti. Untuk menggali lebih dalam ilmu pengetahuan di balik hal ini, keju menjalani survei biomedis. Dengan cara itu, para peneliti dapat melihat apakah ada perbedaan struktural yang sebenarnya di antara keju-keju tersebut. Hal ini juga memiliki potensi pemasaran. Bayangkan kamu berada di toko bahan makanan dan memilih keju berdasarkan pengaruh musiknya. Jadi nggak mengherankan kalau orang-orang telah meminta keju yang dimatangkan dengan musik blues, musik Balkan, dan AC/DC. Jika musik bisa mempengaruhi roda keju, apa yang bisa dilakukannya pada kita? Kita merasakannya saat berbaring di bawah bintang-bintang atau mengetuk-ketukkan kaki mengikuti irama di sebuah klub. Tapi kita mungkin tidak berpikir tentang ilmu pengetahuan di baliknya atau bagaimana hal itu mempengaruhi otak kita. Perpaduan antara musik dan ilmu saraf adalah topik yang hangat akhir-akhir ini. Hal ini menyatukan para ahli saraf dan musisi. Sebagai contoh, ahli saraf Richard Davidson dan pianis jazz Ben Sidran berfokus pada konsep waktu. Penelitian mereka menunjukkan bahwa tinggal di masa sekarang dapat membuat kita lebih bahagia. Davidson menyebutkan sebuah eksperimen yang melibatkan orang-orang yang memiliki pengalaman meditasi. Suara dapat memusatkan perhatian kita dan membuat kita tetap berada di saat ini. Eksperimen lainnya meneliti fenomena menggigil atau merinding karena musik. Beberapa orang mendapatkan sensasi kesemutan yang menyenangkan ketika mereka mendengarkan musik yang mengharukan. Para peneliti menemukan bahwa dopamin dilepaskan dalam otak selama saat-saat respon emosional yang intens terhadap musik. Kalau musik dapat memicu kesenangan, maka hal ini mungkin memiliki implikasi penting bagi pendidikan, biologi, dan kesehatan. Eksperimen efek Mozart pada tahun 90-an mengeksplorasi hubungan antara musik dan IQ. Mendengarkan Mozart untuk sementara waktu meningkatkan penalaran spasial temporal. Dengan kata lain, hal ini meningkatkan jenis pemikiran yang dibutuhkan untuk permainan strategi seperti catur. Hal ini menyebabkan program-program di sekolah umum dirancang untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah anak-anak melalui pendidikan musik. Namun, beberapa pertanyaan masih belum terjawab. Kenapa seseorang bisa merinding dari sebuah karya musik, sementara orang lain tidak? Preferensi musik tampaknya berkembang sebelum lahir dan dipengaruhi oleh ingatan, pendidikan, dan budaya kita. Kisah hidup seorang komposer juga dapat mempengaruhi selera musik kita. Mengetahui latar belakang sebuah karya musik dapat menanamkan rasa keajaiban atau makna historis. Kemudian ada pertanyaan menarik tentang apakah musik adalah bahasa universal? Kuliah Leonard Bernstein pada tahun 1970-an mengeksplorasi gagasan tentang sintaksis musik universal, suara, dan urutan yang menyampaikan makna yang sama di seluruh budaya.
Konsep ini didukung oleh gagasan bahwa jenis musik tertentu memiliki daya tarik dan dampak yang universal. Lagu pengantar tidur adalah hal yang umum di seluruh dunia dan dapat memengaruhi detak jantung dan pernapasan di unit perawatan intensif neonatal. Dalam terapi musik modern, getaran suara digunakan sebagai alat rehabilitasi. Studi lain mengatakan mendengarkan musik sedih atau bahagia memengaruhi suasana hati kita dan mengubah apa yang kita perhatikan di sekeliling kita. Sebagai contoh, orang yang terpapar musik yang menyenangkan cenderung mengenali wajah-wajah yang lebih bahagia, tapi dampak musik terhadap suasana hati dan persepsi bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang mungkin merasa lebih buruk setelah mendengarkan lagu-lagu sedih, sementara yang lain mungkin mengalami kelegaan emosional. Selain suasana hati dan emosi, musik juga dapat memengaruhi tugas sehari-hari. Untuk itu kamu perlu terlibat dengan musik, menari atau menghadiri acara musik dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Tempo musik juga dapat memengaruhi produktivitas kita selama mengerjakan tugas. Kamu mungkin telah memperhatikan bagaimana musik yang bertempo lebih cepat memberi kita energi selama aktivitas yang berulang atau monoton. Bagaimana dengan hewan? Nah, dalam sebuah penelitian yang lucu, para peneliti menemukan bahwa kucing memiliki preferensi musik mereka sendiri. Tapi meskipun mereka mungkin tidak menyukai musik manusia, mereka sangat responsif terhadap melodi yang dirancang khusus untuk telinga berbulu mereka. Penulis utama studi ini menjelaskan mereka tidak mencoba meniru suara kucing. Mereka bertujuan untuk menciptakan musik dengan nada dan tempo yang tepat untuk memikat mereka. Mereka memainkan 2 lagu kucing yang dikomposisikan secara khusus. Sebagai imbalannya, mereka menerima reaksi yang mengharukan. Reaksi tersebut termasuk mendengkur, berjalan ke arah speaker, dan bahkan sedikit gosokan penuh kasih sayang. Sekarang kita alihkan perhatian kita dari kucing ke burung beo. Bukan burung beo Jimmy Buffett, tapi burung yang asli. Sebuah penelitian dari Harvard menunjukkan adanya hubungan antara peniruan suara dan waktu musikal pada hewan. Secara sederhana, jika seekor hewan dapat meniru suara menggunakan suaranya, maka hewan tersebut memiliki ritme di dalam tulang-tulangnya. Para peneliti bahkan menggunakan YouTube mengubah platform tersebut menjadi lantai dansa eksperimental mereka. Mereka memperlambat video hewan yang sedang menari mengikuti irama. Hasilnya, 14 spesies burung beo mampu menirukan suara. Jadi siapa yang tahu bahwa mengunggah video burung beo peliharaanmu yang sedang berjoget mengikuti irama Daft Punk bisa menjadi lebih dari sekedar hiburan yang lucu? Saatnya sapi melenguh. Sama seperti kita, sapi juga memiliki genre musik yang mereka sukai saat ingin bersantai. Dalam sebuah penelitian tahun 2001, sekelompok sapi diperdengarkan lagu-lagu dengan tempo yang berbeda-beda. Melodi yang lambat seperti Everybody Hurts dari R.E.M. dan Simfoni Pastoral dari Beethoven bersaing dengan irama yang lebih cepat termasuk Space Cowboy dari Jamiroquai dan Size of a Cow dari The Wonderstuff. Sangat cocok. Sapi-sapi memilih lagu yang paling lambat dan menenangkan. Setelah 12 jam mendengarkan lagu-lagu tersebut, terjadi peningkatan produksi susu sebesar 3%. Ketika kamu memperkenalkan buaya pada musik klasik, hal ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada otak burung dan mamalia ketika mereka terpapar pada rangsangan yang kompleks. Buaya adalah makhluk yang sangat purba, mereka adalah jembatan antara dinosaurus dan burung masa kini. Memahami bagaimana sistem saraf mereka bereaksi, memberi kita petunjuk tentang bagaimana sistem ini telah berevolusi dari waktu ke waktu. Kamu mungkin pernah mendengar musik juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Apakah menurutmu itu hanya sebuah mitos? Kebenarannya masih menjadi bahan perdebatan. Konsep bahwa musik dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi populer dengan diterbitkannya buku The Secret Life of Plants pada tahun 1937. Buku ini membahas hubungan fisik, emosional, dan spiritual antara tanaman dan manusia. Buku ini juga memuat studi ilmiah yang menyiratkan efek positif musik terhadap pertumbuhan tanaman.
Salah satu penelitian paling awal dilakukan pada tahun 1962, tanaman balsam dipaparkan pada musik klasik dan mengalami peningkatan 20% dalam tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ada penelitian serupa di mana tanaman yang terpapar musik raga menghasilkan 25% hingga 60% lebih banyak daripada rata-rata nasional. Para peneliti bereksperimen dengan berbagai instrumen, ternyata biola adalah yang paling efektif. Insinyur Eugene Canby juga melakukan eksperimen. Dia mengekspos ladang gandum dengan sonata biola Bach. Boom! 66% terjadi peningkatan pada hasil panen. Peneliti Dorothy Ritelek melakukan eksperimen dengan berbagai jenis musik, termasuk musik klasik, jazz, dan rock. Tanaman yang terpapar musik yang menenangkan tumbuh ke arah speaker, sementara tanaman yang terpapar musik rock yang sumbang tumbuh menjauhi speaker. Teori yang mendasari adalah bahwa tanaman menunjukkan respon empati terhadap musik yang mereka dengar. Mereka berpotensi terstimulasi oleh getaran gelombang suara yang memengaruhi hal-hal seperti pergerakan nutrisi dan organel dalam cairan tanaman. Tentu saja tidak semua orang yakin. Beberapa orang yang skeptis berpendapat bahwa diperlukan lebih banyak penelitian dengan kontrol yang lebih ketat terhadap kondisi pertumbuhan seperti cahaya, tanah, dan air sebelum kita dapat secara pasti menghubungkan musik dengan pertumbuhan tanaman. Atau mungkin mereka hanya menyanyikan lagu blues?